Maka sesungguhnya Purbaya telah menerapkan teori yang disampaikan oleh Aristoteles ribuan tahun yang lalu, yaitu ethos, pathos, dan logos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Menteri Purbaya Yudi Sadewo, Menteri Keuangan, memang oke. Memang menarik. Dia seperti memberikan kunci untuk membuka misteri korupsi di negeri ini. Dengan demikian banyak orang memberikan apresiasi dan juga sejuta harapan. Menteri ini memiliki kelebihan dari aspek public speaking, ya. Dapat menyampaikan pesan dengan persuasif, penguasaan materi yang baik. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Menteri Purbaya juga dikenal sebagai sosok yang karismatik dan menarik. Dapat menarik perhatian audiens dan membuat mereka tertarik dengan apa yang disampaikan. Kemampuannya menghadapi pertanyaan luar biasa. Ia menjawab dengan santai dan penuh canda. Dan apa yang terjadi? Maka apa yang dimiliki itu bisa meningkatkan kredibilitas dia sebagai seorang pembicara. Menteri Purbaya dapat menggunakan bahasa yang baik, segar, dan sederhana sehingga tidak menjadi salah paham. Saudara, di samping itu Purbaya juga memiliki kelebihan-kelebihan yang lain. Akhirnya dia dapat memberikan argumennya dengan baik. Menteri Purbaya sebagai seorang pembicara public figure, maka kalau kita dekati dengan yang disampaikan oleh Aristoteles sungguh menarik, yaitu ethos, pathos, logos. Dari aspek ethos atau kredibilitas, Menteri Purbaya memiliki latar belakang sebagai seorang profesional di bidangnya, sehingga memiliki kepercayaan kredibilitas yang baik dalam membahas topik-topiknya. Ia memiliki pengalaman sebagai menteri sehingga memiliki pengetahuan wawasan yang luas tentang kebijaksanaan ekonomi. Dengan demikian, Purbaya dapat membangun kepercayaan diri dan kredibilitas di hadapan audiens. Kemudian bisa dilihat dari pathos atau emosi. Menteri Purbaya dapat menggunakan bahasa yang emosional dan persuasif untuk membangkitkan semangat dan motivasi audiens. Ia dapat menggunakan contoh cerita yang relevan dengan yang ada di hadapan. Dengan demikian, Menteri Purbaya dapat membangkitkan emosi positif dan meningkatkan kredibilitasnya. Lalu dari aspek logos, logika, sang menteri ini dapat menggunakan data dan fakta yang mendukung argumen dan apa yang disampaikan dan bersifat logis. Ia dapat menggunakan analisa yang tajam dan memecahkan masalah dengan menawarkan berbagai macam solusi. Dengan demikian, Menteri Purbaya dapat membangun argumen yang kuat dan meyakinkan. Maka sesungguhnya Purbaya telah menerapkan teori yang disampaikan oleh Aristoteles ribuan tahun yang lalu, yaitu ethos, pathos, dan logos. Pertanyaannya adalah, apakah Purbaya bisa mengatasi korupsi? Dengan cepat semua akan menjawab
tidak, tetapi paling tidak memberikan jalan, memberikan ruang untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Dan semuanya akan mengatakan bahwa memberantas korupsi itu sulit. Karena apa? Telah menjadi bagian hidup kita, atau kita sebut sebagai budaya. Tetapi kita doakan bahwa dia dapat membuka jalan untuk pemberantasan korupsi. Dengan dia berbicara lantang, etosnya, patosnya, logosnya, maka kita harapkan dapat membuka semua atau sebagian korupsi yang telah mendarah daging. Oke, pemberantasan korupsi tidak hanya cukup berbicara, tetapi ada tindakan yang nyata.